Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu ya di pertemuan ke-8. Untuk yang belum UTS nanti silakan ambil soal di tanggal 5 ya. UTS susulan sesuai edaran di kampus tanggal 5 sampai tanggal 11. Terus yang sudah UTS tapi belum sempat ngumpulin juga silakan kumpulin di UTS susulan ya. Hari ini saya lanjutkan materi kita kemarin. Saya sudah bahas tentang perulangan dan percabangan di pemrograman Python. Hari ini saya akan melanjutkan tentang pembuatan fungsi dalam sebuah pemrograman, dalam sebuah program. Di Python kita bisa membuat fungsi. Tujuan fungsi itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi, apa itu fungsi? Kalau secara definisi, fungsi adalah sekumpulan kode yang dapat digunakan kembali untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dalam Python, fungsi membantu memecah program menjadi bagian yang lebih kecil ya. Jadi kalau kita membuat sebuah fungsi, kita nggak perlu menulis ulang kode tersebut ya. Jadi kita contohnya mencetak nama gitu ya. Kalau kita pengen mencetak nama berkali-kali, kita tinggal buat sebuah fungsi cetak nama. Sehingga kalau kita pengen mencetak nama, tinggal memanggil fungsinya aja. Nah, dalam Python, fungsi membantu memecah sebuah program, nggak perlu kita tulis berkali-kali, menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Fungsi juga meningkatkan keterbacaan dan efisiensi kode. Fungsi dalam Python didefinisikan menggunakan kata kunci def. Kalau disingkat definisi, definition, disingkat def. Diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurung. Contohnya, di sini saya mendefinisikan sebuah fungsi greet, buka kurung diikuti dengan buka kurung tutup kurung. Terus, contohnya fungsinya adalah print hello world ya. Ini nama fungsi. Ini sebuah fungsi ya. Saya kasih contoh. Saya buka dulu Visual Studio Code saya. Kita buat sebuah file. Sekarang pertemuan 8.py. Tadi kita buat sebuah fungsi. Contohnya def greet ya. Greet itu ucapan selamat datang. Kemudian ucapan selamat gitu ya. Nama fungsinya. Buka kurung tutup kurung. Titik dua enter. Print. Contohnya adalah hello world. Oke. Share screen saya kelihatan. Ya, Pak, kelihatan. Nah, di sini saya mendefinisikan def sebuah fungsi namanya selamat. Isinya di sini mungkin selamat malam gitu. Terus kalau dijalankan Python 3 pertemuan 8. Kalian di mana? Ntar, saya buat filenya di luar. New file.
pertemuan 8.py. Saya jalankan Python 3, pertemuan 8.py. Nah, ini kalau saya jalankan, nggak muncul apa-apa ya. Kenapa? Karena belum saya panggil. Cara manggil sebuah fungsi itu adalah dengan nama fungsinya selamat, diikuti dengan buka kurung tutup kurung. Kalau ini saya jalankan, ya, muncul selamat malam. Jadi kalau saya pengen mencetak selamat malam 2 kali, saya tinggal panggil fungsinya aja. Jadi nggak perlu print selamat malam berkali-kali. Cukup selamat nama fungsinya. Kalau ini saya jalankan, nah, muncul 2 kali. Ini contoh sederhana dalam implementasi fungsi. Selanjutnya ada beberapa contoh ya. Kalau di sini selamat datang di Python, kita panggil salam. Contoh yang lain, fungsi juga kita bisa membuat parameter ya. Parameter dalam fungsi. Parameter itu gunanya apa? Parameter sebenarnya adalah sebuah variabel yang kita masukkan ke dalam fungsi. Contohnya kita pengen menyapa dengan nama variabel. Halo, nama, selamat datang, atau selamat belajar Python. Nah, nama ini kita bisa isi. Isinya kapan? Isinya ketika kita manggil fungsinya. Jadi ketika ini dijalankan, yang muncul adalah halo Budi. Budi ini ngambil dari variabel yang kita input di sini. Ini namanya parameter. Parameter bisa lebih dari satu. Ini contoh dengan satu parameter. Jadi kita isi variabelnya, nanti variabelnya sesuai yang ada di sini. Jadi kalau kita pengen manggil beberapa nama, kita tinggal masukkan dengan nama fungsi, diikuti dengan nama fungsi. Contoh yang lain, seumpama kita buat parameter nama. Terus selamat malam, diikuti dengan nama. Bentar. Ini komanya di sini. Jadi kalau kita pengen manggil Budi dan Susi gitu ya. Nah, selamat malam Budi, selamat malam Susi. Jadi kita nggak perlu nyetak print selamat malamnya berkali-kali. Walaupun namanya berbeda, kita tinggal isi parameter namanya dengan Budi dan Susi. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya sarankan sih nanti dipraktekkan ya. Mungkin nanti ketika offline saya nanti akan ngajar di kelas, di lab supaya kalian mungkin sekalian bisa praktek ya. Ketika offline minggu depan mungkin. Terus tadi ada contoh fungsi dengan parameter. Selanjutnya adalah fungsi dengan nilai kembali atau return. Fungsi dengan nilai kembali itu maksudnya apa? Fungsi dengan nilai kembali adalah nilainya itu dikembalikan. Contohnya penjumlahan nih. Kita menggunakan fungsi penjumlahan variabel A ditambah variabel B. Nanti variabel A dan B dikembalikan menjadi nilai sebuah variabel baru yaitu hasil. Jadi ketika kita pengen manggil fungsinya, kita definisikan variabel hasil
sama dengan penjumlahan 3 ditambah 4. Kalau kemudian kita cetak print hasil. Ini menjadi fungsi penjumlahan. Jadi ketika kita ingin menggunakan penjumlahan, kita tinggal mengambil fungsi ini. Jadi bisa diimplementasikan di penjumlahan, perkulangan, dan perkalian, dan lain sebagainya. Operasi aritmatika lain. Oke, latihan. Seumpama ada pertanyaan, buatlah fungsi ganjil genap yang menerima satu parameter atau satu bilangan dan menampilkan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap ya. Contohnya, nama fungsinya adalah ganjil genap. Ganjil genap, semuanya di input parameternya 12. Nah, nanti outputnya hasilnya adalah seperti ini. 12 adalah bilangan genap. Jadi kalau di input 11, 11 adalah bilangan ganjil. Jadi kita bisa membuat fungsi. Bagaimana cara membuat fungsi untuk mengecek apakah sebuah bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, oh, ini saya nggak ngasih jawaban nih. Jadi silakan dikerjakan, nggak dikerjakan sih. Silakan dipraktekkan. Nanti saya bahas di pertemuan selanjutnya. Bagaimana membuat fungsi untuk mengecek bilangan ganjil genap. Ini contoh yang sederhana ya. Kalau contoh yang lebih, mungkin nanti saya tanyakan di UTS, 2S ya. Contohnya kita buat sebuah pertanyaan, sebuah kota ingin memantau kualitas berdasarkan indeks pencemaran udara. Nah, ini menggunakan fungsi percabangan dan perulangan ya. Apakah kondisinya baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya? Buatlah program Python yang meminta pengguna untuk memasukkan nilai ISPU-nya. Kemudian program akan menampilkan kategori kualitas udara berdasarkan nilai tersebut ya. Jika nilai ISPU yang dimasukkan tidak valid atau negatif, atau lebih dari 500, program akan menampilkan pesan kesalahan. Pesan kesalahan ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, bagaimana menangani error handling ya. Error handling itu ketika kita buat program masukkan umur ya, ada yang masukkan -1 gitu kan nggak mungkin ya. Jadi program harus bisa menangani kesalahan yang di luar inputan ya, yang nggak mungkin terjadi ya, seperti umur -1 ya, negatif itu kan nggak mungkin. Kalau kita nggak ngasih tahu program tersebut ya nggak bisa handle, biasanya akan berhenti. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang error handling. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yusuf Latif, Dede Samsul Ma'arif, Eus Wulandari, Ilma, Dinda, Kurnia, Siska. Oh, nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Silakan dipraktekkan nanti mungkin minggu depan labnya dipakai enggak ya? Enggak ya. Nanti kita ketemu secara offline ya minggu depan melanjutkan materi ini. Untuk yang belum UTS ada? Masih banyak yang belum UTS ya. Saya cek baru 9 orang yang belum UTS. Kalau ikut UTS susulan nanti silakan di grup ya untuk minta soal. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Nanti saya upload rekaman perkuliahannya. Yang nggak bisa datang silakan lihat rekaman perkuliahannya biar nggak ketinggalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.